Ings people, what's happening today? Let's see what's happening. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang super menarik nih, yaitu apa sih yang bikin ChatGPT dan Gemini ini bisa secanggih ini? Kira-kira ada yang tahu, Ings people? Nggak tahu kan? Kita bahas sekarang. Nah, betul banget, Di. Oke. Mungkin udah jadi pengetahuan umum Ings people juga ya, Yap. kalau segala sesuatu aplikasi atau web dibuat dengan coding Ya, atau pemrograman. betul. Nah, pada episode What's Happening kali ini, kita mau bakal kupas bahasa pemrograman apa yang dipakai ChatGPT dan juga Gemini. Oke. Check this out. Cek. Oke, sebelum masuk ke teknisnya, aku mau jelasin dulu nih tentang kedua AI ini. Apa tuh? ChatGPT adalah AI generatif buatan OpenAI yang bisa bikin teks, menjawab pertanyaan, juga bahkan membantu coding. Bisa bantu coding juga? Yap. Wow. Sedangkan Gemini adalah AI buatan Google DeepMind yang katanya bakal jadi pesaing berat ChatGPT. Nah, bingung kan kalian mau pakai yang mana kan? Keduanya juga pakai model yang sama, pakai model LLM atau Large Language Models. Yang berarti mereka dilatih dengan data yang super besar untuk menghasilkan bahasa yang alami atau bahasa manusia. Gitu, teman-teman. Nah, makanya ChatGPT bisa menjawab segala pertanyaan Ings people, mulai dari seperti tugas sekolah, bikin jurnal, tutorial, sampai bisa jadi teman curhat pun bisa loh. Wow. Karena memang mereka dilatih dengan data yang super besar. Betul banget, tapi teknologi ini tuh nggak sembarang loh kalau dibuat ya. Jadi harus perlu dukungan bahasa programan yang nggak sembarang gitu, teman-teman. Nah, ChatGPT yang seperti sudah kita mention tadi, dikembangkan oleh OpenAI. Bahasa utama yang digunakan dalam pembuatan ChatGPT adalah Python. Nah, kenapa Python? Baru tahu kan kalian? Karena Python punya banyak pustaka atau library yang cocok untuk machine learning dan deep learning, seperti TensorFlow dan PyTorch. Banyak jadi library-nya. Pustaka-pustaka ini membantu para pengembang untuk membuat dan melatih model AI seperti ChatGPT. Misalnya, TensorFlow bisa mempercepat proses pelatihan dengan menggunakan GPU. Sedangkan PyTorch lebih mudah digunakan saat eksperimen dan mencoba hal-hal baru. Jadi, Python dengan pustaka-pustaka yang memungkinkan ChatGPT untuk belajar dari banyak data dan mengerti bahasa manusia yang lebih baik. Nah, kalau Python sebagai bahasa pemrograman, ChatGPT menggunakan CUDA atau CUDA dari NVIDIA untuk akselerasi komputasi di GPU. Ini penting banget karena melatih model sebesar ChatGPT butuh komputasi tingkat yang tinggi banget. Betul. Dan nggak cuma itu aja, untuk mengatur back-end dan servernya mereka juga menggunakan kombinasi bahasa lain. Jadi nggak cuma Python, mereka juga memakai C++ untuk performance cepat serta Go atau Golang untuk manajemen sistem yang scalable. Nah, kita lanjut ke Gemini nih. Tadi kan ChatGPT nih. Menurut Ings people, kira-kira Gemini menggunakan bahasa yang sama nggak sih dalam pengembangannya? Kita bahas sekarang. Kalau Gemini, ini adalah produk dari Google DeepMind. Yep. Sama seperti ChatGPT, mereka juga menggunakan Python sebagai Bahasa utamanya ya? betul. Tapi Google punya keunggulan dengan TensorFlow, framework AI yang mereka buat sendiri. Selain TensorFlow, Gemini juga memanfaatkan JAX, framework AI baru yang lebih efisien untuk komputasi di GPU dan TPU, yang dikembangkan oleh Google. Dan jangan lupa juga, Google punya infrastruktur cloud yang sangat kuat. Yap. Untuk bahasa pendukung mereka juga menggunakan yang tadi C++ kamu udah bilang, ya? betul, Betul, C++ untuk optimasi algoritma, dan Java untuk integrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Search dan Gemini. So, intinya baik ChatGPT maupun Gemini sama-sama mengandalkan Python untuk mengembangkan AI mereka. Tapi framework dan infrastruktur yang digunakan bisa berbeda sesuai dengan keunggulan masing-masing perusahaan. Betul, kalau kamu Ings people di sini ingin memulai belajar AI seperti ChatGPT atau Gemini,
Python adalah pilihan utama, mulai dari library seperti TensorFlow, PyTorch, atau bahkan JAX. Aku juga mau ngasih tahu nih ke Inks People, kalau di Inksindo juga ada kelas pelatihan yang cocok banget juga untuk buat Inks People yang ingin memperdalam dan mengasah skill Inks People di bidang ini loh. Oke teman-teman, segitu dulu aja diskusi kita hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin tahu lebih dalam soal teknologi AI, tulis di kolom komentar sekarang juga. Ya, jangan lupa Inks People tulis di komentar di bawah ini, nanti akan kita jawab satu persatu. Oke Hadi, Inks People jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa di podcast What's Happening selanjutnya. Inks People excellent, be expert with Inksindo. Bye-bye. Bye-bye.